Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang seseorang yang akan mendekat ke kamu. Dan inilah ciri-ciri dan inisialnya ya. Siapakah dia? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba cek bagaimanakah perasaan terdalamnya dia, ataukah kondisi dia yang ingin dia katakan. Kita akan coba buka dulu kartunya. Nah, kita akan langsung buka tarotnya untuk klarifikasi dari perasaan terdalamnya dia. Bagaimana? Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Mohon maaf ya, hari hujan di tempat aku. Ya. Ada Eight of Pentacles. Seseorang ini sepertinya lagi sedang berusaha ya. Seseorang ini lagi berusaha mungkin dari segi finansial. Jika dia laki-laki, dia ini termasuk orang yang bertanggung jawab. Jika ini kamu yang mungkin sudah menemukan pasangan atau sudah menikah, yakinlah seseorang yang selalu memberikan apa yang kau butuhkan, dan dia pekerja keras, dia adalah orang yang layak buat kamu. Dia adalah orang yang benar-benar sayang sama kamu ya. Nah, di sini aku juga ngelihat beberapa dari kamu ya. Kita akan coba buka dulu. Di sini ada SWOT ya, suatu pemikiran. Nah, jadi sosok ini sudah lama ya memikirkan tentang kamu. Sudah lama punya wacana ya untuk mendekat ke kamu. Tetapi I'm terrified, dan ini juga I'm too afraid to talk to you. Dia juga takut untuk bicara dengan kamu. Selain dia takut ya mungkin dia I'm terrified ya. Dia kayak ngerasa takut untuk mendekat, takut untuk memiliki kamu. Entah itu karena ada perbedaan antara kamu dengan dia, sehingga dia hanya bisa memikirkan kamu saja, tidak bisa untuk mendekat, untuk berkata-kata pun sulit ke kamu, apalagi mengungkapkan isi hatinya ke kamu. Seolah tidak ada kepercayaan dalam dirinya. Dia takut ditolak. Ya mungkin dia takut penolakan ya. Sehingga akhirnya dia cuma memendam rasa. Nah, namun bisa jadi ya, kalau kita lihat dari tarotnya, ada Eight of Pentacles. Eight of Pentacles ini adalah gambaran di mana dia menyadari di antara kita berdua ada perbedaan dari status sosial. Mungkinkah kamu orang hebat, kamu orang yang punya jabatan, atau mungkin kamu adalah atasannya, dia bawahan kamu gitu ya. Sehingga membuat dia itu kayak berusaha keras untuk menyeimbangkan, untuk menyamakan derajatnya dengan kamu. Bisa jadi ya, itu salah satunya ya. Nah, dan sini aku juga ngelihat seseorang ini mungkin dia ngerasa nggak pedean, karena ya kamu yang hebat, dia ya biasa aja gitu loh. Makanya di sini dia berusaha untuk menjadi seseorang yang hebat juga seperti kamu, sehingga nantinya kayak tidak ada jarak perbedaan antara kita gitu loh. Itu bayangannya dia. Apalagi mungkin di sini kondisinya kamu yang perempuan, dia laki-laki, otomatis kan dia punya harga diri. Dia tidak mau nih lebih rendah dari kamu. Ya bukan ego ya, bukan, tapi kebanyakan laki-laki seperti itu. Itu tanda-tanda atau ciri-ciri laki-laki yang bertanggung jawab begitu loh. Nah, namun beda halnya mungkin dengan dia perempuan.
perempuan yang pekerja keras, atau bisa dikatakanlah dia punya karir gitu ya. Nah, jadi di sini dia itu benar-benar ngerasa percaya akan dirinya, bahwasanya dia layak untuk kamu, begitu. Oke? Nah, jadi ini aku tangkap. Semoga aja di saat dia sudah menjadi seseorang yang benar-benar setara dengan kamu, dia mulai berani. Nah, ini ada I'm open to compromise. Jadi terlihat jelas sekali seseorang itu ternyata setelah dia merasa aku udah sejajar nih dengan kamu, aku udah setara nih dengan kamu gitu ya. Sehingga akhirnya dia merasa aku pantas untuk berjanji dengan kamu, berkomitmen dengan kamu, karena di sini di tarotnya ada desan, ada sebuah harapan. Dan di sini antara kamu dengan dia itu seolah-olah kayak dipertemukan oleh takdir. Ya, nah bisa jadi ya mungkin selama ini kamu hanya bisa memikirkan dia juga, dan dia juga seperti itu. Ini juga bisa vice versa ya. Nah, jadi akhirnya setelah usaha yang terlalu banyak yang dilakukan oleh kamu juga atau dia, akhirnya semesta mungkin mempertemukan kamu dengan takdir ya, tanpa kamu sadari, tanpa kamu duga ya. Dia bisa menerima kamu apa adanya, ada aja jalannya untuk kamu dengan dia bertemu gitu loh. Nah, disitulah akhirnya mulai, karena ada kesempatan dia mulai bertindak ya. Ini ada Ace of Wands ya, dengan tindakannya dia mulai memberanikan diri, mungkin untuk bercengkrama, mungkin dia untuk bercerita sama kamu, saling ceritalah pengalaman masing-masing, sering cerita juga tentang kehidupan masing-masing ya, mungkin tentang kepribadian juga. Situ mulai ada sebuah tindakan yang mungkin dia lakukan agar apa? Agar kamu mengenal dia, atau sebaliknya dia mengenal kamu juga di sini. Ya, pantas nggak aku buat kamu? Atau apakah aku hanya melihat kamu dari luarnya saja? Saatnya sekarang aku mungkin mengenal kamu lebih dalam. Ya, mungkin ada hubungannya lebih intens lagi. Seperti itu yang aku rasakan. Memang di sini ada Four of Cup ya. Dan ada Two of Swords. Ada keraguan. Ada keraguan yang mungkin kamu ataupun dia, mungkin bisa jadi kamu ya, kamu meragukan seseorang ini. Karena seseorang ini mungkin awalnya apakah dia teman, apakah dia dekat dengan kamu, tapi dia cuek. Nah, namun mungkin takdir berkata lain gitu loh. Ada suatu momen yang mungkin membuat akhirnya kamu dengan dia bertemu dan bisa saling membantu atau support. Ya, di situ mulai ada kepikiran, ada rasa yang muncul, tapi lebih banyak untuk didiamkan. Ya, namun akhirnya di sini mulai terbuka, ada sebuah kesempatan, dan di sini antara kamu dengan dia sepertinya akan berkomitmen. Semoga ya, karena di sini ada Eight Cup. Suatu perasaan muncul di dalam dirinya dia. Ya, mungkin dia adalah sosok yang benar-benar layak untuk kamu. Dan dia juga membuat dirinya itu orang yang mampu untuk mencintai kamu ya, lebih dari kamu yang mencintai dia gitu loh. Itu yang mungkin akan dia lakukan, karena ya mungkin selama ini perjuangannya sudah cukup keras untuk memiliki kamu. Nah, disitulah dia nantinya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Semoga ya seseorang itu akan datang kepada kamu. Karena jika seseorang tersebut memperjuangkan kita, menghargai kita, lebih mengerti akan diri kita dan menerima kekurangan kita, ya semoga aja dia adalah orang yang baik untuk kamu. Tapi jika dia mungkin cuek sama kamu, dia terlalu banyak drama, terlalu banyak janji-janji palsu yang dia katakan, ya sekarang mungkin kamu harus meyakinkan diri kamu bahwasanya itu bukan cinta namanya. Karena bisa jadi kalau dari energi negatif ya, dari Eight of Pentacles ini, ada seseorang yang akan mulai mendekat ke kamu itu karena uang. Nah, di situ kamu harus bisa menilai seseorang itu. Kalau seseorang itu ya mungkin di setiap kamu susah dia ada, terus dia selalu membahagiakan kamu, dia selalu memprioritaskan kamu begitu ya, arti kata dia orang yang tulus. Tetapi di saat mungkin dia butuh kamu, dia datang. Nah, setelah dia selesai membutuhkan kamu, dia pergi. Nah, yakinlah dia bukanlah yang terbaik buat kamu, walaupun berbagai macam alasan dia lakukan ya. Karena seseorang itu sebenarnya pada dasarnya nggak ada yang sibuk. Manusia itu nggak ada yang sibuk ya, yang ada adalah orang yang yang tidak mungkin ingin ketemu dengan kita. Mungkin contohnya, aku pengen ketemu kamu nih, aku pengen jumpa, kangen, terus dikatakanlah aku sibuk nih, aku begini, aku begitu ya. Nggak ada.
Jika kita mencintai seseorang, apapun yang terjadi, sesibuk apapun kita pasti akan meninggalkan pekerjaan itu. Ya, tapi jika dia tidak meninggalkan apa-apa demi kita, atau dia lebih mementingkan temannya, lebih mementingkan pekerjaannya, dia mengabaikan keinginan kita, ya, kamu pertimbangkan lagi untuk memilih dia di sini. Oke? Nah, memang di sini ada keraguan ya. Mungkin ini juga. Jadi perlu kamu pertimbangkan jika kamu merasa ragu. Apa yang membuat kamu ragu? Ya, mungkin aku sudah banyak berjuang nih buat dia, tapi dia kok nggak ada ya perjuangannya buat aku. Nah, jika itu terjadi, abaikan dia. Tapi di saat kamu berjuang, dia juga memperjuangkan kamu, dia menghargai perjuangan kamu. Bahkan dia selalu ada buat kamu, walaupun mungkin dari segi materi dia tidak memiliki, tapi dari segi cinta dia berikan kepada kamu. Bisa jadi dia adalah orang yang kamu butuhkan nantinya. Ya, karena hubungan percintaan ini ya tentang saling memberi dan saling menerima, take and give-nya itu, ya. Jadi di sini kamu, ya semuanya sih kembali kepada kamu. Kamu yang menentukan, kamu yang merasakan. Tapi aku lihat jika seseorang itu takut untuk bicara sama kamu, yakinlah dia mungkin adalah orang yang takut untuk mengecewakan kamu, takut untuk menyakiti kamu di sini. Ya, kita coba lihat siapakah dia di sini ya. Siapakah dia? Seseorang itu. Wow, orang baru. Ini ada juga sih orang baru ya. Kita ambil 3 aja ya, atau 4 deh, biar sama ya. 4. Atau untuk inisial nanti banyak ya, kita ambil inisialnya. Oke. Ya. Nah, ada berapa dari kamu ini kamu sesuaikan aja ya, karena ini banyak yang aku ambil. Jadi di sini ada mantan terindah. Ya, beberapa dari kamu mungkin terkoneksi dengan mantan ya, dengan mantan. Terus ya mungkin dulunya kamu itu pernah bersama, namun ya kamu terpisah karena jarak atau keluarga yang pindah gitu ya, sehingga akhirnya mungkin dia memilih untuk meninggalkan kamu tanpa mengucapkan kata-kata. Nah, disitulah mungkin dia takut juga untuk meninggalkan kamu. Karena apa? Takut kamu sedih, takut kamu kecewa, takut kamu berharap, sehingga dia memilih untuk meninggalkan kamu tanpa kata-kata. Tapi itu lebih menyakitkan sekali sebenarnya. Namun dia seperti akan datang lagi ke kamu di sini, ya. Oke? Ya, yang pernah cuekin kamu, ini termasuk ya, bisa jadi seorang mantan tadi yang sudah cuekin kamu, terus dia sudah abaikan kamu, ya. Dan akhirnya mungkin dia kembali ke kamu. Ya, mungkin sudah banyak yang kamu lakukan dan akhirnya dia menyesal. Atau mungkin ada keadaan dia yang saat ini terpuruk. Nah, sehingga akhirnya dia mencari kamu lagi. Karena dia butuh kamu untuk menyempurnakan hidupnya. Ya. Atasan kerja. Ada beberapa dari kamu yang terkoneksi dengan atasan kerja. Ya mungkin ini sebuah ciri-cirinya juga ya. Ciri-ciri seseorang yang mungkin akan mendekat ke kamu. Ya, mungkin seseorang ini benar-benar awalnya sih takut gitu ya. Mungkin dia melihat kinerja kamu bagus, apalagi di kantor itu setiap hari ketemu ya. Dan kamu itu adalah orang yang cekatan, kamu orang yang jujur, baik, ramah gitu ya. Ibarat kata itu mendekati sempurna lah. Itu membuat atasan kamu itu kayak suka kamu. Awalnya sih suka ya, tapi lama-lama kok ada rasa ya. Tapi dia takut untuk mengatakannya. Tapi kenapa? Bisa jadi dia sudah punya pasangan atau kamu yang sudah punya pasangan di sini. Inilah dia, seseorang yang mungkin mulai mendekat ke kamu. Siapa lagi? Nanti kamu sesuaikan ya. Karena di sini ada kesempatan untuk kamu dengan seseorang bisa menjalin suatu hubungan. Bisa jadi seorang itu adalah ya atasan kamu, orang yang dibenci. Nah, jadi di sini kamu jangan terlalu membenci seseorang ya. Karena jika terlalu membenci, ya akhirnya jadi cinta gitu ya. Ya biasa-biasa aja. Kalaupun dia punya salah sama kita, ya biarin aja gitu loh. Maafkan dia. Karena mungkin dengan memaafkan itu, kebaikan mungkin akan datang kepada kita. Oke? Ini dia, apalagi orang baru. Nah, ada beberapa dari kamu yang pengen itu ketemu dengan orang baru karena mantan itu sudah terlalu sering menyakiti ya. Jadi kamu memilih untuk orang baru, tapi orang yang bisa menerima kamu apa adanya, dan sebaliknya juga kamu bisa menerima dia apa adanya. Ya, ini orang baru. Semoga aja ya. Terkadang kan kita juga capek ya dengan masa lalu kita, dengan seseorang yang mungkin sudah menjadi mantan bagi kita ya. Tapi bagaimanapun kalau memang jodoh ya kita tidak bisa ngelak gitu ya.
Intinya serahkan semua kepada Tuhan untuk jodoh kita atau untuk siapapun yang akan datang kepada kita. Oke, kita coba lihat inisialnya. Siapakah inisialnya? Ada B, Bibi, Beno. Ada F, Fanta. Ada N, Nina. Ada C, Cinta. Ada G, Gina. Ada O, Opi. Ada M, Mama. Oke, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, kalau dari tarotnya aku lihat dari Eight of Pentacles itu Taurus, Virgo, Capri. Ya, tadi udah aku katakan ya, belum ya. Sun itu Leo, Aries, Leo, Sagi, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Sepertinya semua ada zodiaknya, tapi yang kuatnya apa? Ada Taurus di sini. Ada Aries. Ada Sagittarius. Ada Leo. Ada Gemini, ada Libra. Oke, itu zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu ya. Teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan tentang seseorang yang mulai mendekat. Semoga aja ya ada yang benar-benar bisa menerima kamu dengan tulus. Jika kamu yang sudah menikah, semoga pasangan kamu inilah yang kamu cari selama ini dan yang kamu butuhkan nantinya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.